Dengan adanya rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota Nusantara yang terletak di Penajem Pasar Utara, Kalimantan Timur, menarik perhatian dunia internasional. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para investor yang tertarik untuk berinvestasi dalam pembangunan ibu kota Nusantara. IKN Nusantara telah menunjukkan pesona kuat di mata dunia internasional, terutama dalam sektor investasi dan bisnis. Pun di dalam calon ibu kota baru Republik Indonesia tersebut yakni IKN Nusantara memiliki rupa bangunan ikonik. Seperti Istana Garuda, gedung kantor Bank Indonesia, Masjid Raya seperti Sorban yang nantinya dapat menampung sekitar 60.000 jamaah serta fasilitas lainnya yang menjadi bagian dari keunikan IKN Nusantara. Daya tarik IKN Nusantara inilah yang membuat para investor global turut andil berinvestasi dalam pembangunan calon ibu kota baru Republik Indonesia. Pada dasarnya, pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara sedari awal telah memiliki kekuatan daya tarik seperti kawasan perkantoran, pusat komersial dan fasilitas transportasi yang akan mengikuti perkembangan zaman serta canggih. Konsep kota pintar dan hijau yang mengusung teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan merupakan fondasi dasar yang memperkuat IKN Nusantara. Nantinya akan menjadi kota metropolitan yang akan memiliki standar internasional sebagai kota dunia yang modern dan berkelanjutan. Sektor pendidikan, perumahan, dan teknologi menjadi incaran utama investor, dengan pemerintah menawarkan insentif seperti pembebasan pajak dan kemudahan perizinan usaha. Pemerintah Indonesia berkomitmen menciptakan ekosistem investasi yang kondusif dengan regulasi yang fleksibel dan transparan. IKN Nusantara sangat diharapkan dapat menjadi pusat ekonomi baru yang tidak hanya menopang perekonomian nasional, akan tetapi juga menarik perhatian dunia internasional. Beberapa investor internasional baru-baru ini seperti dari Pakistan, telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di sektor pendidikan dan perumahan, yang sebelumnya beberapa negara yang telah berinvestasi di IKN Nusantara. Singapura merupakan negara yang menjadi investor potensial dengan total investasi yang cukup signifikan. Sudah ada sekitar 29 investor asal Singapura yang tertarik berinvestasi di IKN, terutama di sektor infrastruktur dan pembangunan kota cerdas. Sementara, Jepang berinvestasi di bidang infrastruktur, energi, transportasi, pariwisata, retail, dan logistik. Jepang juga mengirimkan tenaga ahli dari JICA untuk proses pembangunan IKN. Pun Malaysia, sudah ada 19 investor yang menyatakan minat untuk investasi di IKN Nusantara, terutama di sektor properti dan pendidikan. China merupakan negara yang diperkirakan akan berinvestasi di sektor infrastruktur atau industri besar, di samping Korea Selatan yang juga telah berinvestasi sebesar 6,37 miliar dolar di IKN, dengan fokus pada sistem air minum, smart city, dan infrastruktur. Uni Emirat Arab berinvestasi sebesar 20 miliar dolar di IKN melalui Indonesia Investment Authority (INA) selama 20 tahun ke depan, dengan rencana membangun solar panel di IKN.